Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan yang akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat, tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita. Semoga sehat selalu, senantiasa amanah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ikhtiar perjuangan Pak Anies Baswedan dan tentunya kita semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan. Memperingati bagi saya dan bagi kita semua bahwa kita memiliki amanat konstitusional untuk memastikan Pancasila terlaksana secara tuntas di ibu kota. Para pejuang menaikkan bendera merah putih perlu waktu amat panjang. Tadi kita saksikan anak-anak SMA menaikkan bendera merah putih dari mulai tarikan pertama sampai ke puncak tak lebih dari 4 menit. Tapi bagi para pendiri republik ini, mereka butuh puluhan tahun, ratusan ribuan jiwa dihibahkan untuk bendera itu akhirnya bisa naik ke puncak tiangnya. Hari ini amat mudah menaikkan merah putih, cukup dengan tarikan 4 menit sampai di puncak. Di masa itu puluhan tahun, ratusan ribuan jiwa dihibahkan untuk bendera ini bisa naik. Karena itu tanggung jawab kita sekarang melampaui sekedar melaksanakan seperti yang tertulis, tapi kita harus menjiwai, kita harus punya perasaan ekstra tanggung jawab. Karenanya sekalian, 5 sila tadi, ingat, yang membuat 1 bisa jalan, 2, 3, 4 adalah yang kelima, keadilan sosial. Begitu ada keadilan sosial, maka muncul persatuan. Begitu ada keadilan sosial, muncul yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itulah puncak dari perjuangan kita. Mengapa kita memilih merdeka? Karena kita tahu sistem kolonial tidak adil. Karena itu kita merdeka supaya adil. Dan kita semua punya tanggung jawab itu. Di dalam sambutan tadi, kita diingatkan untuk menghormati para pejuang. Di dalam setiap upacara kita selalu mengheningkan cipta. Tapi para pejuang tak hanya butuh didoakan dalam hening cipta, tak hanya perlu diingat, tapi kita harus melakukan langkah nyata menghargai mereka. Di DKI kita mulai, semua pejuang dan anak turunannya dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan di tempat ini. Sebagian dari mereka terusir dari rumahnya semata-mata karena anak turunannya tak mampu membayar pajak. Orang tuanya memperjuangkan kemerdekaan tanah ini dan anak cucunya tak bisa tinggal di tanah yang mereka tempati dari dulu. Sebuah ironi ibu kota. Kita ingin tunjukkan kepada semua, dan mudah-mudahan wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia akan memberikan penghargaan yang sama kepada para pejuang kemerdekaannya. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua di sini. Mari kita lihat semua aspek dari kehidupan kita di ibu kota. Apakah keadilan ada di dalam pandangan kita? Apakah keadilan ada di dalam mindset kita? Di sebelah timur dan barat sana berderet bis-bis yang akan mudik. Mereka akan membawa penumpang pulang. Bapak sekalian, bertahun-tahun kita menghadang warga untuk datang ke Jakarta dengan berbagai operasi. Kita semua yang berdiri di tempat ini, sebagian besar tumbuh besar bukan di Jakarta. Kita datang ke sini karena dapat kesempatan yang sama, dan kita izinkan warga Indonesia untuk punya kesempatan yang sama di tempat ini. Ini prinsip dasar keadilan, kesempatan yang sama bagi warga negara di mana saja untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja, termasuk di ibu kota. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak secara serius mengkoreksi banyak hal tentang prinsip keadilan dalam kebijakan-kebijakan kita, dalam keseharian kita, yang dikatakan sebagai Pancasila hanya muncul dalam teks. Kita harus buktikan Pancasila bisa dilaksanakan di ibu kota dan Pemprov DKI yang terdepan di dalam melaksanakan itu.
Selamat bertugas Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan amanat ini. Mari kita ingat, jangan hanya upacara sebagai rutinitas, jadikan upacara sebagai cara kita bersenyawa dengan Pancasila. Saya ulang, cara kita bersenyawa. Banyak dari kita membaca teksnya tapi tak bersenyawa. Kalau kita bersenyawa, apapun yang kita kerjakan akan mencerminkan nilai-nilai yang kita yakini kebenaran. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Suhu Pilpres 2029 ya. Ini mulai-mulai hangat-hangat ya, bukan panas teman-teman. Ya, mulai-mulai hangat. Tanda-tandanya hangat apa ya kan? Pertama, lahirnya partai-partai baru seperti Partai Gema, kemudian Gerakan Rakyat. Tanda-tanda berikutnya adalah bagaimana partai-partai melakukan rakernas, konsolidasi, penguatan mesin-mesin partai, ya. Kemudian ingin menang di 2029. Ya, ini sudah mulai teman. Ya. Terlihat bagaimana PSI bahkan Jokowi turun gunung untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara rakernas. Tak terkecuali Anies Baswedan ya. Anies juga kalau kita melihat beliau ya, saat ini ancang-ancang ya, untuk Pilpres 2029, teman, bahkan beliau dideklarasikan oleh Gerakan Rakyat sebagai calon presiden 2029 ya. Ini adalah langkah yang sangat-sangat awal yang diambil Gerakan Rakyat. Sekarang pertanyaannya, jika kemudian Anies suatu saat akan menjadi calon presiden, siapa wakilnya ya kan? Ya wakilnya siapa lagi teman kalau bukan AHY yang sangat cocok ya. Menurut saya. Kenapa? Karena pada saat Pilpres yang lalu, respon masyarakat, rakyat kepada AHY dan Anies ini betul-betul sangat welcome, sangat menerima, ya sangat luar biasa teman. Kemudian tiba-tiba AHY diganti, ini membuat sebagian masyarakat pasti atau pendukung Anies kecewa sebenarnya. Dan inilah momen kenapa Anies dan AHY ini ya sangat-sangat layak dilanjutkan 2029. Sekarang pertanyaannya kan, apakah AHY mau jika Anies mengambilnya kembali untuk menjadi atau koalisi dengan Anies lagi ya kan. Ya perlu kita ketahui bahwa dalam politik ya tidak ada baper-baperan teman-teman. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi itu hanya kepentingan. Dan inilah kesempatan bagi Anies dan AHY sebenarnya untuk bersama lagi di Pilpres 2029 ya. Saya rasa semua pasti bisa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.